Jadi saya itu mulai akrab dengan kematian sejak umur 10 tahun, Bapak. Waktu itu tahun 1987, saya kelas 5 SD. Satu pagi saya diminta beli rawon. Jadi di depan rumah saya itu ada penjual nasi rawon. Saya beli satu rantang begitu untuk sarapannya keluarga saya gitu ya. Tiba-tiba begitu masuk rumah ada ambulans di depan rumah. Saya pikir ada apa ini itu. Ternyata tante saya, ibu saya itu datang sambil saya dipeluk gitu, sambil nangis-nangis. Saya pikir ada apa gitu. Ternyata dari dalam ambulans itu jenazahnya ayah saya keluar. Jadi rupanya ayah meninggal di rumah sakit, dibawa ke rumah tanpa sepengetahuan saya bahwa beliau telah meninggal. Tiba-tiba udah di depan rumah saja dan udah ada jenazahnya. Dan shock gitu waktu itu saya. Tapi ya bingung gitu, nggak bisa nangis. Ya kemudian tiba-tiba kumpul semua banyak orang di situ. Kita diminta mencium jenazah satu persatu. Saya masih ingat bau jenazahnya. Ketika saya cium itu bau kapur barus begitu ya. Dan dengan dingin gitu rasanya kayak masih di depan hidung saya itu. Dan sejak itu nggak hanya berhenti di situ, gantian saja waktu kemudian kakek saya meninggal, kakek dari ibu, kemudian kakek dari ayah meninggal, lalu ibu saya sakit, paman saya, kemudian ibunya kakek, gantian aja tuh meninggal dunia sampai akhirnya ibu meninggal juga. Dan saya sendiri pun sempat merasa hampir mati waktu kuliah itu. Dan akhirnya saya merasa bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini ya pasti mati. Jadi jangan ditolak kenyataan itu. Jangan ditolak, jangan dihindari juga. Karena kalau udah waktunya ya nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Segala hal itu cuman sekedar wasilah saja, cuman sekedar perantara saja ya, COVID dan lain-lain. Adik saya meninggal nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada masalah apa-apa. Pamit sama istrinya, reuni dengan teman-teman pesantren dia ke Malang, terus malamnya itu masih makan bareng pakai pelepah pisang gitu, rame-rame gitu. Paginya mulai jalan menuju ke ya masuk hutan gitulah. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba dia bilang sebentar, saya kok berat ini. Terus dia duduk, dan duduknya tiba-tiba nafasnya berat, dan kemudian dia bilang Allah, belek, gitu. Meninggal gitu aja, Pak Ibu. Nggak, umurnya yang masih muda, ya nggak punya sakit apapun, ya nggak ada masalah apa-apa, sedang jalan-jalan. Juga nggak ketabrak mobil juga, terus diem aja, jalan biasa, tiba-tiba sebentar udah duduk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Jadi nggak nunggu COVID kalau mau mati aja, jadi nggak nunggu tua kalau mau mati, nggak nunggu ada masalah apapun. Jadi emang suatunya mati. Sementara yang sakit lama ya nggak mati. Kalau emang belum waktunya mati. Gitu. Yang sudah sakit macam-macam, dioperasi ini itu puluhan tahun yang nggak meninggal dunia juga. Kalau emang belum waktunya. Gitu. Jadi kalau menurut saya kematian itu ya tidak ditantang ya, tidak di bukan kemudian kita menantang kematian itu enggak. Pengen mati juga enggak. Tapi juga jangan takut. Jangan terlalu ditakuti, juga jangan terlalu disesali. Santai aja gitu, kayak orang melihat ada yang lahir, ada yang mati gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan apa-apa ya, karena emang hidup kayak begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Fa innama tuwaffawna ujurahum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang bernyawa pasti meninggal dunia dan akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Karena memang dunia ini kadang-kadang nggak adil gitu ya.
yang baik belum dibalas sepenuhnya, sementara yang jahat kalau semakin jaya semakin enak. Ya memang begitu memang dunia itu. Tapi semua akan disempurnakan balasannya ketika sudah di akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar faqad wa udkhilal jannata faqad faz. Bahkan siapa yang dihindarkan dari api neraka dimasukkan dalam surga, maka mereka lah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hidup di dunia itu cuma main-main saja yang menipu, banyak yang semu lah, permainan yang semu. Jadi kalau Anda kaya raya jangan terlalu kaget-kaget, biasa saja. Ya kalau sedang miskin ya biasa saja, cuma semu semua, cuma sebentar semua. Jadi semua dibikin rileks saja, terus apa adanya. Maka Bapak Ibu, dalam kajian psikologi kematian ya, the psychology of dying atau of death, itu semakin kita takut mati, semakin kita jadi semakin nervous, semakin dihantui kematian akhirnya. Banyak orang itu melakukan segala hal untuk menghindari kematian, sampai ketakutan bener, sampai kemudian panik. Nah, yang gitu itu malah mudah mati gitu. Dan kalaupun masih hidup, hidupnya nggak bisa dinikmati karena dihantui ketakutan. Saya waktu diikut psikologi positif di Melbourne di Australia, itu ada seorang dokter, khusus dokter masalah dying gitu. Jadi dokter yang sudah puluhan tahun meneliti orang-orang yang dipaliatif, yang sudah dipulangkan sama rumah sakit, udah mau mati, kemudian dia peneliti masalah itu. Di rumah sakit itu di bagian itu dia dokter yang sangat dihormati di Australia. Terus dia itu mengkritisi ilmu kedokteran modern. Dia bilang ilmu kedokteran modern itu kok melakukan segala hal upaya yang kadang-kadang sampai itu nggak masuk akal untuk menghindari kematian. Dia bilang mestinya nggak perlu begitu. Jadi kalau orang itu di kondisi yang sudah hampir meninggal dunia itu dokter akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan dia supaya nggak mati. Bagi dia itu salah. Kenapa? Ya memang kadang kematian itu inevitable, nggak bisa dihindari. Dan untuk melakukan itu biaya $7.000 per hari. Dimasukkan ICU, kemudian dikasih semua peralatan yang bikin yang mau mati itu nggak nyaman. Dia bilang itu, keluarganya juga habis-habisan uangnya, yang mau mati pun nggak nyaman. Padahal mati itu nggak bisa dihindari, dia bilang gitu. Nah dia usul, dokter ini, lucu nih. Usul supaya kalau memang diketahui orang itu sudah mau meninggal dunia, wes nggak usah dilakukan segala upaya untuk menyelamatkan dia. Bawa ke rumahnya, saya kira dengan pergaulan saya dengan ratusan orang yang mau meninggal dunia, dia bilang, mereka itu pengen tenang bersama keluarganya, menjemput kematiannya dengan damai. Tidak dengan alat-alat yang macam-macam itu, kemudian dijauhkan dari keluarganya, akhirnya mati juga. Yang menyusahkan keluarganya karena biayanya mahal banget, yang meninggal pun jadi kesepian di ruangan ICU, dan pada akhirnya juga mati juga. Jadi dia usul, harusnya dokter itu realistis. Begitu udah tahu ini kemungkinan sangat kecil untuk ditolong, ya sudah, direlakan, diambil semua alatnya, silakan bawa pulang ke rumah, udah. Dan dijemput kematian itu dengan dignity, gitu dia bilang, dengan rasa hormat gitu. Dan saya setuju dengan dokter itu. Makanya ketika mertua saya kemarin sakit, saya mendampingi beliau sejak di rumah. Saya nginep di rumahnya mertua, saya dampingi ya ke kamar mandi, ya macam-macam gitu, ganti popoknya. Akhirnya dalam kondisi sangat lemah dibawa ke rumah sakit. Saya juga ikut nginep di rumah sakitnya, jagain. Dan itu beliau saya udah nggak setuju sebenarnya masuk rumah sakit, udah parah kok, udah kanker stadium 4. Kemudian ya akhirnya selama seminggu di rumah sakit itu ya berat.
Kalau Anda mau masuk IGD apa Ibu, itu suaranya ya berhenti-berhenti ting 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 ting, orang masuk keluar, orang masuk suster yang kemudian ada suara mesin-mesin itu. Jadi nggak tenang. Beberapa kali mertua saya itu bilang, ini kok berisik gitu. Nggak nyaman semua gitu. Tapi masih juga ada anggota keluarga yang merasa ini harus ditolong. Dokternya udah bilang ini nggak bisa lagi. Sampai akhirnya ya kita bisa ngomong lah ke anggota keluarga yang lain bahwa ini memang nggak bisa. Udah. Akhirnya dokternya juga bilang, Bu, daripada di sini mending pulang aja. Baru pulang. Itu yang nganter pulang juga saya di ambulans gitu ya. Saya bawa beliau sampai di ambulans, saya temenin jam 12 malam itu dari rumah sakit sampai pulang ke rumah jam 12 malam. Akhirnya yang menemani di kamarnya juga saya. Jadi dari ambulan pindah ke kamar, saya nginep di situ di samping beliau gitu. Malam-malam saya sholat, saya udah ngerasa ini nggak lama saya sholat. Kemudian saya bacakan zikir dari malam sampai subuh sampai siang saya udah ngantuk banget. Saya pulang sebentar, baru tidur. Mertua perempuan saya telepon, Faiz, Papa udah meninggal. Nah, akhirnya saya nggak jadi tidur, balik lagi, kemudian menjagain jenazahnya. Malam itu tidur, saya tidur bareng jenazahnya. Jadi jenazahnya tidur di sini, ditaruh di ruang tamu begitu, saya di sampingnya. Jadi beberapa orang ngeri mungkin ya. Kalau saya sudah, karena bagi saya kematian itu biasa. Namanya orang hidup ya mati. Ada yang lain, ada yang mati. Jadi pas jenazahnya, saya tidur di samping beliau. Baca zikir-zikir gitu sampai paginya mandikan, saya ikut mandikan, saya ikut mengkafani, sholat saya imami sholat jenazahnya, sampai di liang lahat saya menyambut jenazahnya di liang lahat. Saya ingin katakan pada Anda, Bapak Ibu, ya hidup harus berani mati. Tapi bukan berarti kita cari mati gitu ya. Kalau ada orang bilang, Pak, tapi dosa saya masih banyak, Pak. Saya belum berani, Pak, menjemput kematian. Lah ya sudah, ya tobat. Apa Anda menjamin kalau ditambah umurnya nggak nambah dosanya? Nanti Pak nunggu saya cukup banyak amalnya. Jangan-jangan cukup banyak dosanya, nanti ditambahi umurnya nambah dosanya. Jadi ya kalau memang belum siap, ya siapkan sekarang. Wong tobat ya sekarang tobat, bisa diterima kok sama Allah sekarang juga. Asal nyawa belum sampai di tenggorokan. Anda khawatir apa lagi dengan kematian? Pak, tapi nanti saya takut orang-orang yang saya tinggalkan belum mapan. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Nanti siapa yang ngurusin? Nah, ada orang ngomong gitu, saya bilang, Anda kok sombong? Seakan-akan Tuhan nggak bisa ngurusi anak Anda tanpa kontribusi Anda. Gitu. Lah Anda pikir Tuhan ngurusi berapa miliar manusia ini butuh orang lain? Tak? Nggak perlu. Ada banyak sekali anak yatim piatu yang malah jadi orang besar. Yang nggak diurusi orang tuanya. Kebanyakan Nabi seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Sementara ada banyak anaknya orang kaya ditungguin orang tuanya di sekolah kan sampai dokter, ya nggak jadi apa-apa, seperti itu doang. Cuma sekedar ya hidup dengan normal begitu. Jadi nggak usah sombong merasa bahwa kalau anak saya nggak saya tungguin, kalau saya nggak nyari nafkah buat anak saya, nanti dia nggak ada ngurusin. Ya nanti diketawain sama Allah, Pak Ibu. Modelmu kayak kamu itu yang ngasih rezeki aja. Ya enggak gitu, Pak Ibu. Saya dari kecil, ayah saya meninggal, adik saya paling kecil umur 3 tahun, 7 bersaudara. Ya enggak apa-apa, ya hidup semua yang normal semua. Malah perasaan saya uang sakunya paling banyak selama di sekolah. Ada aja orang yang ngasih uang ke saya waktu kecil. Jadi enggak usah begitu. Allah punya cara sendiri untuk ngurusi anak Anda. Tanpa kontribusi Anda pun bisa dibereskan sama dia. Asal satu aja, selama masih hidup, berbuat baik yang banyak. Itu pesannya ayah saya dulu pada ibu saya, kita itu nggak tahu umur sampai kapan. Jadi kita harus berbuat baik pada banyak orang. Karena kalau kita udah meninggal dunia, nanti Allah akan mengirimkan orang-orang lain yang akan ngurusin anak-anak kita. Dan benar apa ya, usia 48 beliau meninggal, ya anak-anaknya kebanyakan yang
nolongin banyak orang yang lain. Dong ibu itu nggak kerja, pengusaha juga bukan. Ada aja, tapi nggak berhenti tuh orang nolong kita. Tanpa kita minta, orangnya datang sendiri. Jadi nggak usah takut sama kematian, karena nanti Anda tambah stres hidup Anda. Juga nggak usah terlalu sedih kalau ditinggal orang mati. Ya sedih secukupnya. Setelah itu ya terus. Saya baru dihubungi kemarin sama calon istrinya Kang Harun. Jadi Kang Harun itu beberapa saat sebelum meninggal dunia bilang saya, Pak Faiz, saya ini patah hati. Oh iya Mas, apa bisa saya bantu? Nggak menjawab beliau. Karena saya agak kepikiran, beberapa minggu kemudian saya tanya lagi, Mas, apa bisa saya bantu? Masih belum jawab. Nah, ternyata beliau punya calon istri yang udah lama beliau suka, tapi masih belum mau. Terakhir itu salah paham, istrinya lagi di opname di rumah sakit, Kang Harun hubungi nggak ada jawaban. Dipikir istrinya lagi nggak mau sama dia, makanya beliau patah hati. Begitu istrinya udah sembuh dari rumah sakit, menghubungi Kang Harun, ganti Kang Harun yang di rumah sakit. Akhirnya istrinya sembuh, Kang Harun yang meninggal dunia. Akhirnya calon istrinya ini curhat sama saya nggak kenal. Tiba-tiba kirim ke Facebook saya, cerita panjang lebar kalau beliau nyesel, beliau sedih, Kang Harun sangat baik selama ini, sangat menghormati, sangat memuliakan dia lah. Naksir tapi nggak pernah nyentuh, pokoknya seneng dari jauh gitu. Saya bilang ke beliau, ke calon istrinya ini, Kang Harun udah enak Mbak, udah enak. Kang Harun orang baik Kang Harun, saya tahu bener beliau itu. Terakhir beliau itu ahli zikir dan ahli sedekah. Tiap Jumat bikin nasi bahagia. Kalau zikir itu lama, saya masih ingat waktu di Cidahu. Kalau zikir itu khusyuk banget dan lama itu zikirnya. Dan kalau bantu orang itu nggak pakai hitungan. Beliau IO chef di Bandung, tapi saya kira lebih banyak tekornya dibanding untungnya, karena beliau nggak hitungan kalau bantu orang. Jadi saya bilang ke calon istrinya ini, nggak usah sedih Mbak, Kang Harun sih enak. Tapi sama juga jangan terlalu trauma, jangan merasa bersalah. Karena yang saya khawatirkan justru Mbak ini, bukan Kang Harun. Kang Harun sih udah enak sekarang. Yang saya katakan Mbak ini kemudian merasa bersalah, merasa menyesal, akhirnya malah jadi nggak mau menikah misalnya, kemudian kepikiran terus, malah nggak bener. Tadi saya bilang, zaman jangan nyesel, semua ada hikmahnya. Kalau memang belum jodohnya itu ya ada saja, sisipan terus kayak tadi itu. Dan segeralah menikah, saya bilang begitu. Segeralah menikah dan berbahagialah. Kenapa? Karena Kang Harun saya pikir juga kepingin sampai bahagia. Jadi Bapak Ibu, psikologi kematian yang pertama, jangan takut mati, nanti Anda malah gampang mati kalau Anda takut mati. Dan juga kalaupun masih hidup Anda menderita karena ketakutan terus. Karena saya tahu ada orang-orang ikut training safe itu gara-gara takut mati ya Mbak Ibu. Akhirnya apa? Dadanya sesek, kepalanya pusing, hidup pun nggak menikmati, dan kemungkinan matinya malah makin besar. Gara-gara takut mati, khawatir, bingung gitu. Yang kedua, bagi yang ditinggal orang yang meninggal dunia, jangan terlalu sedih. Sedihlah secukupnya. Kalau Anda sedih, ya baca Fatihah, doakan yang meninggal dunia, sedekah. Saya pesan gitu ke calonnya Kang Harun ini. Mulai sekarang Mbak, kalau Mbak kepikiran, merasa bersalah dengan Kang Harun, doakan beliau, sedekah atas nama beliau. Selesai. Setelah itu teruskan hidup Anda dan berbahagialah. Karena yang meninggal juga kepikiran kalau lihat Anda nggak bahagia. Dan Bapak Ibu, orang itu nggak pernah meninggal dunia sebenarnya. Kalau Anda pikir kita itu meninggal dunia, enggak. Kita itu cuma nggak pernah kehilangan nyawa. Kita itu kehilangan raga kita. Nyawa kita selalu ada bersama Allah. Dan yang mati itu lihat yang di dunia. Wong Nabi itu kalau lewat kuburan itu kelihatan kok orang-orang di kuburan itu. Ada yang disiksa, ada yang enak.
Itu kelihatan, makanya beliau bilang assalamualaikum ya ahlul kubur. Ucapan salam ke ahlul kubur artinya apa? Ya karena mereka tahu, mereka bisa lihat kita. Nah kalau mereka benar-benar mati nggak lihat kita, ngapain Nabi kok mengucapkan salam di kuburan? Assalamualaikum ya ahlul kubur gitu. Kemudian mendoakan kami juga akan mengikuti engkau, kami pun juga akan mati gitu. Beberapa sahabat yang kasyaf itu kelihatan, bagaimana kabarmu wahai sahabat gitu ya Rasul, saya sekarang benar-benar iman. Apa buktinya kamu benar-benar iman? Saya itu Nabi bisa kelihatan gitu. Kelihatan orang mati jerit-jerit, kemudian orang mati yang seneng, kemudian kata neraka dan surga. Oh berarti benar kamu ya, sudah teruskan. Itu kan yang saya bacakan di Al-Hikam kemarin. Jadi kita itu nggak pernah mati Bapak Ibu. Kita itu nggak pernah meninggal dunia ya, nggak pernah kehilangan nyawa. Kita kehilangan raga, dan kita masih bisa lihat terus. Dan orang mati itu susah, kalau lihat keluarganya susah itu susah. Jadi berbahagialah dan sedih normal ya, sedihlah beberapa saat, kemudian setelah itu hiduplah normal, berbahagialah, dan kalau ingat yang meninggal dunia, doakan, sedekah atas nama dia, dan selesai. Jalani biasa. Jadi saya kira itu. Jadi jangan takut dengan kematian, dan juga jangan terlalu sedih kalau ditinggal orang meninggal dunia. Yang ketiga ya siap-siap. Saya itu dari lama Bapak Ibu, gimana ya, susah ngomongnya. Bukan kepingin mati, bukan. Cuman merasa bahwa bosen dengan dunia ini, bosen. Saya merasa udah jalani semuanya, udah kemana-mana juga. Miskin juga pernah, kaya juga pernah. Ya, saya pikir dunia segini aja. Dan sering kangen ketemu sama pencipta kita. Masalahnya kan nggak bisa ketemu kalau belum mati. Nah, kadang-kadang bisa nangis-nangis sendiri, bisa kalau kumat bisa kayak orang nggak normal. Saya pernah di Singapura itu lagi kuliah, tiba-tiba datang perasaan itu, akhirnya nggak bisa kuliah. Ya gimana, 3 hari nangis terus. Jadi gimana, saya masuk kuliah, kemudian dosen jelaskan, tiba-tiba saya nangis, kan nggak pantas. Akhirnya lari ke toilet, akhirnya saya pulang. Itu 3 hari saya nggak kuliah gara-gara itu. Ya ya intinya Bapak Ibu, saya pikir kematian nggak semenakutkan itu. Santai saja. Wong mati itu ketemu sama pencipta kita. Kenapa kok Anda takut? Mestinya kan seneng. Ya mestinya seneng. Saya cerita bolak-balik tentang kisah Nabi Ibrahim yang mau dijemput sama malaikat Israel. Beliau tanya, Israel, ngapain kamu kesini? Jadi Nabi itu kalau sama malaikat ngobrol-ngobrol kayak gitu, jadi kayak temennya gitu ya Pak Ibu. Israel, kamu ngapain kesini? Iya Nabi, saya sungkan mau ngomong, tapi diperintah sama Allah mencabut nyawa Anda. Loh, itu ya. Coba tanyakan sama Allah, kekasih mana yang tega-teganya mencabut nyawa, membunuh kekasih? Namanya malaikat sungkan sama Nabi, balik kepada Allah, ya Allah, itu Nabi malah tanya begitu, gimana? Tanyakan. Kalau Allah bilang, tanyakan ke Ibrahim, kekasih mana nggak kepingin ketemu kekasih? Katanya kamu Khalilullah, kekasihnya Allah. Lah kok diajak ketemuan kok takut? Lah kan ketemu harus mati dulu. Sampaikan dulu sama malaikat Israel. Nanti tadi Allah bilang, kalau kamu mengaku Khalilullah, kamu kekasihnya Allah, kok diajak ketemu kok malah takut gitu. Kata Nabi Ibrahim, ya Israel, ya sudah, cepat cabut nyawa saya. Saya sudah lama kangen ketemu sama Allah. Ya sudah, akhirnya meninggal dunia dengan
dengan semangat gitu ya. Imam Ghazali itu ketika mau meninggal dia kerasa adiknya diminta menyiapkan kain kafannya udah beli di pasar. Jadi Imam Ghazali sebelum meninggal dunia, seminggu sebelum meninggal dunia udah beli kain kafan di pasar, disiapkan, adiknya pesen nanti ya kamu jangan kemana-mana gitu. Ya mas gitu. Terus dia telepon teman-temannya, nanti kamu 3 hari lagi ke sini ya gitu. Jadi dulu teman-temannya, kamu 3 lagi ke sini. Ada apa? Pokoknya ada pertemuan. Tuh, teman-temannya yang jauh, yang nggak pernah bukan ditelepon nggak ya? Ada telepon waktu itu. Jadi teman-teman yang jauh itu ngerasa, tiba-tiba karena ngerasa datang aja. Jadi ketika beliau meninggal dunia itu, beliau udah siap-siap tidur meninggal dunia, tidur di atas kain kafarnya meninggal gitu aja. Dan teman-temannya udah hadir. Ketika beliau meninggal, teman-teman yang jauh-jauh itu hadir juga dan udah ngerasa gitu. Dan nggak ada ketakutan sedikit pun, nggak ada kesedihan sedikit pun, ya santai biasa yang namanya, ya cuma pindah alam gitu aja, kehilangan raga tapi nggak kehilangan nyawa. Nah, jadi pesan saya yang ketiga adalah siap-siap. Karena ya sewaktu-waktu bisa mati, nggak usah nunggu kena corona, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu ada apa-apa pun. Kayak adik saya itu. So, bagaimana Pak siap-siapnya? Kalau Steve Jobs itu bilang gini, kalau Anda ingin hidup berkualitas, setiap pagi menghadapi cermin, sikat gigi, tanyakan pada diri Anda, jika ini hari terakhir saya, apakah saya akan tetap melakukan yang saya lakukan hari ini? Jadi ketika habis sikat gigi, Anda lihat cermin, Anda tanya, jika ini hari terakhir saya hidup, apakah saya akan tetap melakukan yang saya lakukan hari ini? Kalau Anda merasa, ya, yang saya lakukan hari ini adalah hal yang sangat penting, saya akan lakukan hal itu, dan kalaupun saya mati di tengah melakukan itu, tidak apa-apa. Berarti Anda udah benar. Berarti hidup Anda udah benar. Tapi kalau 3 hari berturut-turut jawabannya enggak, kayaknya kalau ini hari terakhir saya nggak akan melakukan yang saya lakukan hari ini. 3 hari berturut-turut gitu, berarti Anda lakukan selama ini salah. Anda sedang menjalani hidup yang sebenarnya akan Anda sesali nanti ketika Anda mati. Jadi mending segera direvisi, dipikir ulang, kira-kira kita hidup dengan cara seperti apa, yang kalau kita mati hari ini, kita itu nggak nyesel. Kalau Steve Jobs itu merasa hari ini, kalau saya itu apa ya Bu, nggak nunggu hari gitu. Saya ngisi training kemarin itu di mana di Kemenkumham. Itu tiap sesi saya itu merasa jangan-jangan ini sesi terakhir saya ngisi training. Karena saya sedang sakit waktu itu. Sedang habis sakit. Jadi nggak ngerti kalau saya ngisi satu sesi apa masih hidup nanti sesi berikutnya gitu. Jadi nggak nunggu ganti hari gitu. Kalau di Al-Hikam malah dikatakan para waliullah itu merasa kalau dia sedang melangkahkan satu kaki, dia nggak ngerti apa saya bisa melakukan kaki satunya lagi. Karena kematian bisa menyebut kapanpun. Jadi ada rasa bergantung yang amat sangat pada Allah, yang merasa bahwa kalau saya makan satu suapan, belum tentu suapan berikutnya saya masih hidup. Karena ibu saya itu meninggal ketika sedang makan, Bapak Ibu. Sedang makan sama saya. 1 sendok aman, 2 sendok aman. Tiba-tiba jatuh sendoknya, anfal. Saya kaget sedang makan sama saya kok. Loh, tiba-tiba jatuh. Akhirnya saya pikir kayak seperti biasanya kan ibu udah sangat sering anfal. Saya anfal ke rumah sakit opname 1 bulan, ya pulang lagi. Nanti anfal ke rumah sakit opname 2 minggu, baik lagi. Sampai orang rumah sakit itu hafal sama saya. Ini orang rumah sakit langganan. Kan kalau rumah sakit bersehari 2 hari, sebulan, 2 minggu gitu. Nginep di situ, di bawah tempat tidur ibunya biasanya. Jadi waktu itu ibu tengah-tengah makan tiba-tiba anfal. Saya bawa ke rumah sakit, saya gendong, masuk ke mobil, sampai di mobil di IGD, diperiksa dokternya, loh udah meninggal mas.
Udah meninggal sebelum Anda bawa ke sini, ya bilang. Coba, tengah-tengah makan, Bapak Ibu. Jadi mestinya kita itu ada sebuah kesadaran, jangan merasa, wah saya mungkin akan mati masih lama lah. Belum tentu loh. Besok aja belum tentu. Kadang-kadang makan satu suapan, belum tentu Anda masih bisa makan lagi. Suapan berikutnya. Anda tidur, belum tentu bisa bangun. Ya kan? Siapa itu suaminya siapa? BCL ya, yang meninggal saat tidur. Malamnya masih olahraga, coba. Malamnya masih olahraga crossfit. Crossfit itu olahraga yang apa ya? Hardcore lah, olahraga yang berat. Artinya dia masih sangat fit secara fisik. Tidur nggak pernah bangun lagi, coba. Nggak pakai sakit. Sementara yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati juga banyak. Bapak Ibu, milikilah kesadaran bahwa kematian itu bisa suatu saat. Ada tengah-tengah mandi. Yang alhamdulillah ada yang tengah-tengah khataman Quran. Itu di Jawa Tengah itu ada ketua Jami'iyah Hufat, Jami'iyah penghafal Quran. Beliau sedang khataman Quran di masjid, tengah-tengah khataman meninggal. Ada tengah sujud, alhamdulillah tengah sujud. Tapi ada juga yang dilokalisasi di tempat pelacuran. Lagi hubungan berzina, habis berzina serangan jantung meninggal. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, saya cuma pesan 3 saja. Yang pertama, jangan takut mati. Mati itu biasa, ada yang lahir, ada yang mati. Biasa, dan kita nggak pernah kehilangan nyawa kita kehilangan raga kita, iya. Nyawa kita terus hidup sama Allah. Tinggal Anda harus milih, Anda mau hidup dengan cara apa nanti di akhirat. Dengan cara menderita atau dengan cara bahagia. Anda harus pilih sekarang. Karena Anda nggak akan pernah mati, Bapak Ibu. Kita itu fanaun fillah, yang fana ini raga kita, tapi ruh kita itu baqaun billah, akan abadi bersama Allah nanti. Anda nggak pernah mati. Tinggal Anda nanti ketika benar-benar meninggalkan raga Anda ingin dengan cara apa Anda hidup. Jadi rileks saja. Jadi, jangan cari mati juga, jangan kepingin mati juga. Cuman jangan takut. Jangan khawatir. Makin Anda takut, makin menderita hidup Anda kalaupun hidup, dan Anda jadi malah makin gampang mati. Yang kedua, kalau ditinggal orang yang meninggal dunia, jangan terlalu sedih. Jangan pakai ada acara trauma, jangan pakai ada menyesal, wis biasa saja. Kalau Anda merasa menyesal belum berbuat baik pada beliau, ya sering-sering amal baik, bersedekah, doakan, sudah cukup. Karena yang mati pun sedih kalau Anda kepikiran terus. Dia lihat kita. Yang ketiga, hiduplah dengan cara sedemikian rupa, jika kematian tiba-tiba datang hari ini, tidak ada yang Anda sesali. Dan nggak usah nunggu hari ini kadang-kadang, Bapak Ibu. Setiap langkah kita itu, jangan berasumsi Anda sedang melangkah, Anda bisa melangkah berikutnya. Belum tentu. Anda bisa makan, belum tentu suapan berikutnya Anda masih hidup. Ibu saya meninggal dengan cara itu. Anda sedang jalan-jalan, belum tentu Anda bisa pulang hidup. Adik saya meninggal ketika sedang jalan-jalan. Sedang sholat, Bapak Ibu. Saya itu kadang-kadang ada kesadaran ketika sedang sholat. Belum tentu sujud berikutnya saya masih bisa. Jangan-jangan sujud terakhir saya. Jangan-jangan rukuk terakhir saya. Jangan-jangan suapan makan terakhir saya. Jangan-jangan langkah kaki terakhir saya. Jadi hiduplah dengan cara kalau tiba-tiba maut menjemput, tidak ada yang Anda sesali. Wis 3 itu saja, Bapak Ibu, psikologi kematian. Mudah-mudahan dengan cara begitu, kapanpun kematian menjemput kita akan menghadapinya dengan seperti Nabi Ibrahim. Israel, segera cabut nyawa saya, karena saya udah kangen ketemu sama Sang Maha Kekasih. Saya kemarin sakit, Bapak Ibu. Setelah bertahun-tahun nggak pernah sakit, begitu sakit, alhamdulillah akhirnya sakit. Kenapa? Karena kalau nggak pernah sakit kayak Fir'aun nanti lama-lama. Kalau kita nggak pernah sakit lama-lama kayak Fir'aun, merasa hebat nanti. Dan doa saya itu bukan minta sembuh. Senang saya, artinya ya Allah, kalau memang ini saatnya saya ketemu sama Engkau, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar
kau sambut dengan pelukan cintamu. Kalaupun saya masih kasih hidup lagi, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk berkhidmat lebih lama pada para makhlukmu. Wis itu saja. Jadi ya saya nggak minta sembuh, saya cuma minta ya Allah, jika memang ini saatnya saya kembali padamu, semoga benar-benar kau sambut saya dalam pelukan cintamu. Dan jika memang nanti saya akan sembuh lagi, ya Allah, semoga kau beri saya kekuatan untuk bisa berkhidmat pada para hamba-Mu. Dan kalaupun di antara mati ndak, hidup ndak, sampai sakit terus, ya semoga kau beri saya keridhaan, keikhlasan untuk menebus semua kesalahanku. Jadi apa yang nggak enak? Saya enak semua, bener nggak? Masih sakit ya enak. Semoga tiap nafas kesakitan kita itu sebuah kemesraan bersama Allah, dan semoga penggugur dosa kita. Kalaupun sembuh, ya alhamdulillah, semoga bisa berkhidmat lebih lama pada umatnya Rasulullah, pada hambanya Allah. Kalaupun mati, ya alhamdulillah, mudah-mudahan disambut sama Allah dalam pelukan cintanya. Bagaimana orang yang aku tinggalkan? Lah baru itu, ya Allah, saya titipkan orang-orang yang aku tinggalkan. Anak-anakku, keluargaku, para shifter, teman-temanku semua, aku titipkan padamu ya Allah, karena saya tahu Engkau yang jauh lebih bisa memelihara mereka, bisa menguatkan mereka daripada saya. Saya ini apa? Cuma figuran, cuma pemeran membantu. Aktor utamanya kan Allah semua sebenarnya, ngatur semuanya. Saya cuman pelengkap saja, cuman yang dikasih tugas untuk ini itu. Kalaupun saya nggak ada, pasti Allah akan nyarikan orang lain yang ngurusin. Ada anak itu apa ya Bu, di orang tuanya ada, itu nuwakal. Begitu orang tuanya mati, insaf, tobat. Jadi mending orang tuanya mati daripada dia hidup. Iya toh. Ada anak ketika orang tuanya masih ada, manja, akhirnya malah tidak jadi apa-apa. Begitu orang tuanya meninggal dunia, punya fighting spirit, punya daya juang tinggi. Saya nggak gitu. Mungkin kalau ditungguin ayah saya, mungkin nggak seperti ini. Justru ketika saya meninggal dunia, akhirnya jadi kerja, jadi merawat ibu, jadi begini, begitu. Jadi kayak gini. Jadi, pokoknya gila Ibu. Kalau Anda hatinya selalu sama Allah, nggak enak udah. Itu aja wis. Mau sakit ya enak, mau hidup ya enak, mau mati ya enak udah. Wis gitu aja. Sesimpel itu mungkin apa pesan saya Bapak Ibu. Baik, saya kira cukup itu Bapak Ibu pesan saya. Saya mohon maaf, ini acara meninggal malah ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Nggak, saya ingin Anda apa ya, tidak terlalu takut lah sama kematian. Biasa. Yang penting sama Allah, yang penting nggak kehilangan Allah, nggak ada yang nggak enak. Bapak Ibu, enak semua. Begitu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.